A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dambika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratam mustaqima wa yansurakallahu nasran aziza huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima liyudkhilal mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa yukaffira anhum sayyi'atihim wa kana dzalika indallahi fawzan 'azima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah dimanapun panjenengan berada, kembali kita berjumpa di dalam bincang Al-Madinah Menyapa. Kali ini di medio Sabtu 29 Rabiul Awal 1445 Hijriah atau bertepatan dengan 14 Oktober 2023. Pada kesempatan kali ini alhamdulillah kita akan mengambil atau mengangkat tema mencintai Al-Quran sejak dini. Baik, barakallahu fikum. Bersama kita sudah hadir di sini beliau Ustadz Muhammad Hamid Alwi LC. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selama 30 menit ke depan mungkin kita akan mengupas tuntas tentang bagaimana mencintai Al-Quran sejak dini. Ustadz, terkait dengan mencintai Al-Quran sejak dini Ustadz, mengapa kita mengarahkan anak untuk mencintai Al-Quran itu sejak dini Ustaz? Mohon pencerahannya. Tafadhol Ustaz. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Jadi memang kita harus mengarahkan anak kita untuk mencintai Al-Quran. Sebelumnya Al-Quran itu adalah sumber segala ajaran Islam, dan dari situ sumber ketaatan, dan dari situ sumber kesalehan. Kita semuanya menginginkan agar anak kita itu adalah anak yang saleh dan salihah. Anak yang saleh dan salihah ini, kenapa kita mengusahakan ke sana? Bagaimana agar anak kita itu saleh dan salihah yang nanti kita arahkan kepada Al-Quran? Karena kalau anak kita saleh itu ada beberapa hal yang insya Allah sudah kita lakukan. Yang pertama, kita telah melakukan kewajiban kita sebagai orang tua terhadap anak kita yang nanti akan dipertanyakan. Anak kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan ditanya tentang anak kita oleh Allah Subhanahu wa taala nanti. Kemudian kita ini sudah insya Allah, kalau anak kita nanti saleh dan salihah, taat kepada Allah, kita telah memberikan kepada Allah Subhanahu wa taala suatu persembahan yang seorang hamba yang menyembah kepada Allah, bertauhid kepada Allah. Jadi seolah kita mengatakan kepada Allah, ya Allah, Engkau berikan karunia kepadaku anak ini, putra dan putri ini aku persembahkan kepadamu menjadi anak-anak yang menyembah kepadamu, mentauhidkanmu, melaksanakan syariatmu. Belum lagi anak kita itu adalah penyambung harapan kita. Kita ini terbatas, umur kita terbatas, kemudian kemampuan kita terbatas, ilmu kita terbatas, tenaga kita juga terbatas, harta kita juga terbatas. Yang nyambung siapa? Anak kita nanti. Anak-anak kita. Ketika kita tua, hal yang paling menyenangkan orang tua, ya seperti kita mungkin alhamdulillah sudah punya anak ya. Hal yang paling menyenangkan apa, Pak?
yang paling menyenangkan ketika melihat anak-anak kita itu beribadah kepada Allah, cinta kepada Al-Quran, setiap hari menghafal Al-Quran. Itu yang membahagiakan kita, bukan kekayaan mereka, bukan mungkin prestasi-prestasi. Betul, itu membanggakan, tapi tidak ada yang lebih membanggakan dan menenangkan hati kita daripada mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya berkaitan dengan Al-Quran. Kemudian yang terakhir, walaupun ini beberapa hal saja hikmah kenapa kita mendidik anak kita untuk saleh dan salihah, adalah mereka itu mesin ibadah kita, mesin amal kita. Saya katakan mesin. Artinya apa? Dia bekerja tanpa kita mengusahakan, kita dapat amalan. Penghasil, menghasilkan amalan. Jadi Allah menyatakan, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang yang mati dan menuliskan apa yang telah mereka lakukan dan athar-athar mereka. Atharnya jejak-jejak mereka. Kata ulama, jejak mereka diantaranya adalah anak yang soleh. Nah, anak yang soleh ini dari dua hal manfaat yang sampai kepada kita. Yang pertama adalah kalau kita mengajarkan kebaikan pada mereka, kebaikan itu dilaksanakan, dia dapat pahala. Kita yang mengajarkan dapat pahala juga. Nah, kita sudah meninggal dunia nih, sangat butuh kepada ibadah atau amalan, amal soleh. Kita butuh kepada pahala. Anak kita terus beribadah sesuai dengan apa yang kita arahkan, kita dapat pahala meskipun kita sudah tidak bisa beramal. Sisi yang kedua adalah doa mereka. Awwaladun sholihin yad'ulah. Kita mengharapkan doa dari mereka. Saat kita sudah berkalang tanah, sangat butuh kepada rahmat Allah, kita minta, sudah amal ibadah kita nggak diterima lagi karena memang sudah bukan waktunya lagi. Tapi anak kita ingat kepada kita, mendoakan kita, menjadikan insya Allah kita ini lebih tinggi derajat kita. Maka kalau ada sebuah hadis nyatakan ada seorang dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan, dari mana derajat yang tinggi ini? Maka dikatakan ini adalah doa dari anakmu. Jadi itu alasan kenapa kita mendidik anak kita untuk soleh dan solihah. Jadi bukan sekedar kita bersenang-senang sebagai keluarga, kemudian mereka kita terima sebagai anak, terus kita hanya berjalan mengikuti umur kita, bukan. Tapi betul mengusahakan bagaimana mereka, anak-anak kita ini soleh dan solihah. Kalau dikatakan itu sebagai bentuk syukur kita kepada Allah, atas karunia nikmat anak tersebut. Iya. Betul, itu adalah termasuk karunia, termasuk syukur yang paling bagus atas karunia Allah Subhanahu wa taala diberi keturunan ini. Iya. Betul. Kemudian begini, Ustaz. Mengapa kita memprioritaskan Al-Qur'an di atas perkara yang lain, Ustaz? Kok tidak iptek atau yang lainnya? Karena itu kan untuk kebutuhan dunia kita, Ustaz. Iya. Jadi kenapa kita memprioritaskan Al-Quran? Jadi ini kita prioritaskan karena yang pertama kali ini yang kita usahakan. Seandainya nanti tidak ada step-step selanjutnya, tapi yang pertama kali adalah diusahakan Al-Quran. Karena Al-Quran itu pertama kalam Allah. Kalam Allah, ya. Tidak ada yang lebih mulia daripada kalam Allah, daripada Al-Quran ini. Maka apapun yang berkaitan dengan Al-Quran selalu mulia. Kita tahu bulan yang paling mulia bulan Ramadan. Malam yang paling mulia malam Lailatul Qadar. Nabi yang paling mulia Nabi Muhammad SAW. Malaikat yang paling mulia malaikat Jibril. Semua yang mulia ini sekarang bulan Ramadan paling mulia karena bulan diturunkan Al-Quran. Malam Lailatul Qadar lebih mulia daripada 1000 bulan karena malam itu adalah malam diturunkannya Al-Quran. Nabi Muhammad SAW yang paling mulia di antara semua Nabi dan Rasul, kitabnya apa? Al-Quran. Umat ini yang paling mulia pun kitabnya Al-Quran. Nabi mengatakan, sebagus-bagus kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan yang mengajarkannya. Dikatakan yang paling bagus. Allah menyatakan lagi, sesungguhnya inna lillahi finnasi la'halin. Sesungguhnya pada manusia Allah itu mempunyai orang-orang ahlinya. Ahli itu kan kalau dalam bahasa Arab artinya keluarga. Allah nggak punya keluarga, tapi maksudnya adalah keluarga itu orang yang paling dekat, orang yang paling dicintai. Kan keluarga kita ini orang yang paling dekat, orang yang paling kita bela, orang yang paling kita beri kesetiaan. Allah Subhanahu wa taala mempunyai orang-orang yang seperti itu, dekat kepada Allah, dicintai oleh Allah, dibela oleh Allah, ditolong oleh Allah. Maka para sahabat bertanya, siapa mereka ya Rasulullah? Man hum ya Rasulullah? Beliau mengatakan ahlul Quran, hum ahlullahi wa khassatuh. Ahli Al-Quran inilah mereka
adalah ahlinya Allah dan orang-orang khusus istimewa pilihan Allah. Nah, apa yang dimaksud dengan ahlul Quran? Ahlu itu, Pak, kalau dalam bahasa Arab, ahlu itu adalah sering berkecimpung dengan apa? Kalau kita sering mengatakan ahlu ta'ah, berarti orang-orang yang sering melakukan ketaatan. Iya. Ahlul maksiyah, orang selalu mengatakan selalu melaksanakan kemaksiatan. Iya. Ahlul masjid, orang yang biasa ke masjid. Iya, Masya Allah. Jadi ahlu itu artinya yang biasa. Nah, ahlul Quran, orang yang terbiasa dengan Al-Quran. Iya, iya, iya. Nah, terbiasa dengan Al-Quran itu apa? Apakah menjual mushaf? Tidak. Iya. Atau yang ahlul Quran ini adalah sebagaimana yang dituntut dalam syariat, membaca Al-Quran. Membacanya. Iya. Banyak membaca Al-Quran, Iya, kemudian mempelajarinya, memahaminya, menghafalkannya. Betul, ya, menghafalkannya dan menggunakan Al-Quran itu dalam bacaan dia saat sholat. Iya, Masya Allah. Jadi Nah, dia kehidupannya itu selalu diwarnai dengan Al-Quran. betul, selalu diwarnai dengan Al-Quran. Maka itu ahlul Quran karena selalu berkecimpung dengan Al-Quran. Apa-apa selalu Al-Quran. Nah, kalau ahlullah tadi adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah, didekatkan kepada Allah, yang dibela oleh Allah, ditolong oleh Allah. Itu di dunia dan di akhirat, Ustaz. Di dunia dan di akhirat. Masya Allah, Nah, luar biasa sekali. Yang lebih menakjubkan lagi, kenapa kita prioritaskan anak kita itu untuk cinta dengan Al-Quran? Dan nanti diharapkan anak kita itu jadi anak-anak yang hafid dan hafidhah. Kenapa, Ustaz? Kalau kita sholat, Pak, sholat itu berhenti dengan kematian seorang. Sudah, setelah mati nggak sholat lagi. Puasa, ibadah, semuanya. Yang menakjubkan, bagaimana Allah memuliakan Al-Quran itu nanti ketika orang mau masuk surga, masih disuruh baca Al-Quran kalau dia itu ahli Quran. Masya Allah, ya. Maka Nabi mengatakan, yuqalu li sahibil Quran, iqra wartaqi warattil kama kunta turattil fid dunya fa inna manzilataka 'inda akhir ayatin taqra'uha. Mari disuruh membaca Al-Quran loh, itu udah mau masuk surga. Iya. Orang melihat, orang mendengar, malaikat melihat bagaimana orang ini memilih. Bacalah, naiklah, dan bacalah dengan tartil sebagaimana kamu membaca tartil ketika di dunia. Karena kedudukanmu adalah pada ayat terakhir yang kamu baca di dunia. Jadi ketika dia baca satu ayat, naik derajat dia. Ingin lagi naik lagi, ada kalimatnya lebih bagus lagi, baca lagi dia terus sampai di ayat terakhir dia derajatnya di situ di surga. Masih baca Quran ini. Yang sholat sudah enggak, puasa sudah enggak. Iya. Orang yang baca Quran masih dimuliakan dalam bentuk seperti itu. Maka Al-Quran ini Ustaz, dibawa dari dunia membawa kemuliaan, dikubur membawa kemuliaan, di akhirat membawa kemuliaan. Maka itu kenapa kita prioritaskan Al-Quran pada anak kita. Iya. Berarti kita yang utama itu memang menanamkan kecintaan mereka sejak dini, Ustaz. Nah, daripada ilmu yang lain, Ustaz. Betul. Kenapa menanamkan kecintaan? Karena nanti kita ingin seorang ahlul Quran itu kalau dia berawal dari cinta pada Al-Quran dulu. Oh iya. Makanya dia senang membacanya, nanti ingin menghafalnya, mempelajarinya dan seterusnya. Tidak pernah terlepas dari Al-Quran. Iya. Kalau sudah cinta. Itu sejak dini saja. Betul, sejak dini. Dan itu bisa diusahakan semenjak dini, insya Allah. Kira-kira sejak usia berapa, Ustaz? Atau sejak mungkin dalam kandungan itu sudah ada usaha? Iya. Itu malah sebelum menikah itu. Sebelum menikah, Ustaz? Sudah. Sebelum menikah, Saudara. Betul. Iya. Gimana Jadi kan bisa itu, Ustaz? Jadi kita itu untuk mengusahakan anak kita saleh. Dan di antara kesalihan itu cinta kepada Al-Quran. Itu malah semenjak sebelum menikah sudah kita usahakan. Iya. Jadi Nabi SAW kan perintahkan kan. Jadi kalau ada orang yang saleh, idza ja'akum man tardawna khuluquhu wa dinahu fazawwijuhu illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Kalau ada orang yang saleh, akhlaknya baik, agamanya, ibadahnya baik, nikahkanlah nih dengan anak-anak kalian, putri-putri kalian. Jadi milih, kalau ini perempuan ya, milih suami yang baik nanti. Seorang suami milih istri yang baik. Itu nanti insya Allah. Jadi kan Nabi mengatakan fadfar bidzatid dini taribat yadak. Wahai calon suami, pilihlah calon istri kalian itu wanita yang bagus agamanya. Nanti kamu akan mendapatkan keberuntungan. Di antara insya Allah. Di situ dari suami dan istri yang salih dan salihah ini, insya Allah akan turun anak-anak yang salih dan salihah, karena mengikuti ini kan syariat perintah Allah dan perintah Rasulullah SAW. Maka ini nanti insya Allah hasilnya baik.
ya, hasilnya adalah baik, termasuk untuk kecintaan anak kita. Nah, ya pengaruhnya ibadah atau kesolehan bapak, kesolehan ibu itu akan berpengaruh pada anak. Maka semenjak dari awal itu sudah diusahakan. Ketika sudah, bahkan mohon maaf, ketika akan berhubungan suami istri, yang insya Allah nanti dengan hubungan tersebut dikaruniai anak, ada doanya kan? Gimana Ustaz? Ya, ada doanya. Jadi ketika seorang laki-laki mendatangi istrinya, tentunya itu adalah yang halal dan diniatkan untuk melindungi diri dari kemaksiatan dan diniatkan untuk mendapatkan keturunan, yang mendapatkan keturunan ya, itu ada doanya. Dan doa itu kalau dibaca, Allah akan jauhkan setan dari mengganggu ketika berhubungan tersebut, sehingga nanti anaknya akan dijaga oleh Allah. Ketika dijaga oleh Allah, nanti lahir dalam keadaan yang baik. Di antaranya fitrahnya adalah terjaga sehingga mencintai Al-Quran. Dalam kandungan, ketika itu menjadi janin dalam kandungan ibu, ibu ini tidaklah banyak membaca Al-Quran, itu ada pengaruh. Dan bahkan dalam secara sains itu sudah dibuktikan, apa yang biasa didengar oleh anak ketika dalam kandungan itu akan berpengaruh pada hafalan nanti ketika anak lahir. Maka ini banyak ulama-ulama besar itu malah ya, banyak ulama-ulama besar yang dilahirkan dari ibu-ibu yang hebat. Antum tahu Imam Malik? Imam Malik. Ibunya wanita yang salihah, Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah, imamnya Madinah. Imam Syafi'i. Ibunya adalah ibu yang salihah, ahli ibadah. Yang ajib termasuk Imam Ahmad. Imam Ahmad itu ya, ini malah Imam Bukhari itu ajib lagi, aneh lagi itu, yang menakjubkan sekali. Jadi Imam Bukhari itu lahir dalam keadaan buta. Bayi lahir itu buta. Ibunya itu terus berdoa, qiyamul lail, berdoa sampai beliau mimpi bertemu dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dalam mimpi mengatakan, wahai kamu, sekarang Allah kembalikan pandangan anakmu bisa melihat karena kamu banyak sekali berdoa. Luar biasa, Masya Allah. Dan ketika bangun, anaknya Imam Bukhari yang kelaknya menjadi Imam Bukhari, imam yang luar biasa ini adalah, jadi tiba-tiba sudah bisa melihat. Masya Allah. Kemudian bagaimana ketika muda, ketika kecil, ibunya ini, ibunya Imam Syafi'i, ibunya Imam Ahmad, ibunya Imam Malik, menyiapkan, memandikan, mendandani, perintahkan untuk datang kalau Imam Malik itu, ibunya Imam Malik mengatakan, pergilah kamu kepada Imam Rabi'ah. Ibunya Imam Syafi'i, ibunya Imam Ahmad ya, menyiapkan untuk pergi ke tempat kutab kalau zaman dulu ya, ke tempat kutab. Seperti itu terus. Itu dibiasakan dan itu menunjukkan bagaimana mereka mengusahakan semenjak dini. Dan di kutab itu, kalau kutab zaman dulu, sebelum belajar ilmu yang lain, yang pertama diajarkan apa? Baca tulis Al-Quran dan hafalan Al-Quran. Sebelum ilmu-ilmu yang lain, sebelum fikih, sebelum nahwu, sebelum hadis ya, Al-Quran dulu. Maka dari kecil sudah dibiasakan dengan Al-Quran. Jadi ini perlu ditiru untuk ibu-ibu saja. Pokoknya mendandani anak kecil itu, terus diperintahkan kalau sekarang ke TPA saja. Betul, TPA, bisa ke TPA, ke madrasah diniyah dan sebagainya saja. Iya, sekolah-sekolah Islam Masya Allah banyak. Dan kalau bisa pilih sekolah itu yang ada tahfidnya. Masya Allah, kalau kita di SDIP Al-Madinah ini, Masya Allah, saya lihat sendiri Ustadz-ustadz ini usahanya luar biasa dalam mendidik murid-murid di sini ini untuk hafalan Al-Quran. Bacaannya lumayan, Masya Allah, saya lihat bagus, hafalannya juga bagus. Pilihlah sekolah-sekolah seperti ini, mana yang kira-kira dekat, mana kira-kira yang mudah, sehingga kita ini kolaborasi dengan sekolah dalam mendidik anak kita cinta pada Al-Quran dan membiasakan mereka dengan Al-Quran. Ustaz, sekarang ini Ustaz, mungkin ada kiat-kiat bagaimana agar anak-anak itu mencintai Al-Quran, Ustaz. Ya. Jadi kalau kita kenapa menanamkan kecintaan pada Al-Quran, harusnya kita tanamkan. Karena seorang itu melakukan suatu itu akan semangat, akan bagus, dan diusahakan maksimal. Itu kalau berawal dari kecintaan. Seorang anak cinta apa gitu, dia akan bagus di situ. Ya, anak seneng gambar. Oh, nanti gambarnya bagus. Anak seneng apalah, sepak bola, nanti bagus dia main sepak bola. Nah, kalau
bisa anak kita itu nyetak pada Al-Quran? Bukankah insya Allah nanti bagus dalam Al-Quran? Ya, betul. Nah, maka kiat-kiat ini harus kita usahakan. Harus kita usahakan. Nah, sekarang kalau kecintaan itu adalah modal utama ya untuk agar anak kita bagus dengan Al-Quran. Kita tanamkan kecintaan. Kecintaan ada dua, Pak. Gimana, Ustaz? Jadi kecintaan itu ada dua, berkaitan dengan Al-Quran ya. Kita langsung aja fokus, bukan kecintaan secara umum, memang ini sama, cuman kita fokus langsung ke Al-Quran aja. Waktu kita yang terbatas. Iya. Gimana anak cinta Al-Quran? Sebenarnya cinta ini ada dua macam. Ada cinta mahabbah jibiliyah. Mahabbah. Jibiliyah, kecintaan yang bawaan. Oh, iya. Ada mahabbah iktisabiyah, kecintaan yang dilatih. Dilatih. Ya. Dibiasakan. Dibiasakan. Nah, kecintaan yang pembawaan itu, kita lihat anak kita itu kok tiba-tiba memang sudah senang dengan Al-Quran. Iya. Saya lihat subhanallah, ada sebagian anak, sebagian murid saya lihat kok sudah senang dengan Al-Quran. Sebagian pesantren saya lihat, saya main beberapa pesantren Quran tahfidz. Iya. Ada anak subhanallah yang lain main dia baca Quran. Iya. Tadi saya juga barusan ngisi di pondok kita, di Pondok Al-Madinah di mana, di kita yang di Putra, anak SMP dan aliyah. Waktunya istirahat, Ustaz. Anak-anak kan main ya istirahat. Ini ada berapa anak itu datang ke masjid sholat duha, baca Quran. Ini ada kecintaan bawaan. Bawaan, Ustaz. Bawaan dari kecil memang sudah senang dengan Al-Quran. Di lingkungan rumahnya sudah terbentuk seperti itu. Sudah terbentuk seperti itu. Dia itu memang senang dengan Quran. Mau dikasih yang lain, dia milih Al-Quran. Iya. Padahal dunia mereka dunia bermain, Ustaz. Dunia bermain, ya. Ada mungkin bermain, tapi Al-Quran itu memang seneng gitu, nggak usah dioprak-oprak, nggak usah dipaksa. Itu memang dari dalam. Nah, ini pun kita usahakan anak kita seperti itu. Nah, bagaimana? Pembawaan bagaimana? Iya. Itu taufik dari Allah. Untuk mendapatkan taufik dari Allah tadi, kita berusaha mencari calon suami dan calon istri yang salih dan salihah dulu. Kita solihkan diri kita semenjak sebelum menikah pun sampai sudah menikah, sebelum punya anak, sampai nanti punya anak, kita usahakan hubungan kita dengan Allah baik. Jangan lupa, kiat yang ini sangat manjur adalah berdoa kepada Allah. Doa kepada Allah agar diberikan anak-anak yang itu cinta pada Al-Quran. Kalau Allah sudah memberikan taufik, sudah mudah sekali itu. Iya. Itu sudah pembawaan dia. Maka pembawaan ini datangnya dari Allah. Ketika Allah berikan ilham, taufik kepada anak kita, cinta kepada Al-Quran, sangat mudah sekali. Sudah nggak usah ngoprak-oprak lagi, kita cuma ngarahkan aja paling. Udah nggak perlu kita nyuruh-nyuruh, kita maksa-maksa, kita enggak, udah senang dengan Al-Quran. Itu yang kecintaan yang pertama. Ini diusahakan dengan cara yang tadi, kita mensolehkan diri kita, baguskan hubungan dengan Allah. Sebelum kita menikah pun kita cari pasangan kita, usahakan yang soleh dan solihah, dan ketika kita sudah berkeluarga, kita jaga hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibadah kita, kesolehan kita, dan juga jangan lupa Al-Quran kita. Jadi nanti kan membekas pada anak kita. Kecintaan kita kepada Al-Quran kita bangun pada diri kita, pada istri dan suami kita, insya Allah itu menurun pada anak kita. Itu yang pertama, kecintaan yang jibiliyah, yang pembawaan. Yang kedua, Ustaz? Yang kedua adalah iktisabiyah. Iktisabiyah itu diusahakan. Diusahakan, Ustaz. Betul, diusahakan. Artinya kita usahakan, kita latih anak kita untuk mencintai Al-Quran. Maka bukan aib, Ustaz, kalau kita punya anak kok mungkin belum akrab dengan Al-Quran, suatu saat harus disuruh-suruh, enggak masalah. Umumnya anak itu seperti itu. Tapi kalau kita dapat yang pertama tadi, anak tiba-tiba sudah senang Al-Quran, itu kita bersyukur dan kita jaga terus. Jangan sampai dikecewakan anak itu akhirnya beralih ke yang lain. Ada sebuah kisah ini yang agak ada salah seorang tokoh liberal di Mesir. Itu udah zaman dulu ya, sudah meninggal lama orang. Saya nggak sebutkan namanya di sini. Dia itu umur 10 tahun sudah hafal Quran. Hafal Quran. Nah, cuman qadarullah dia itu anak buta dari kecil. Dan dia nggak suka kalau dikatakan buta. Suatu saat ketika dalam acara Quran gitu, salah seorang guru tahfidz memanggil dengan panggilan wahai anak buta. Mulai itu dia sangat benci dengan Al-Quran, benci dengan pengajaran, benci dengan tahfidzul Quran, belajar ke Eropa, pulang jadi orang liberal, merintahkan orang untuk memerintahkan kaum muslimin untuk melepas dari syariat Islam. Maka harus kita jaga ketika kecintaan ini, jangan dikecewakan. Hanya gara-gara sebutan wahai anak buta, Ustaz. Satu panggilan, Pak. Menjadikan itu. Satu panggilan, Ustaz. Ya.
Maka harus hati-hati. Anak kita sudah diarahkan, istilahnya sudah diberikan oleh Allah cinta dan Al-Quran, kita jaga terus. Dengan doa kita, dengan membesarkan hati kita, dengan menjaga dari lingkungan-lingkungan yang buruk, terus kita jaga bagaimana tetap anak kita cinta dengan Al-Quran. Itu berarti tugas orang tua dan guru-guru Ustaz ya? Bisa Betul. mengawal itu Ustaz? Ya, dua-duanya ini, orang tua dan guru, Iya, Ustaz, ya. rumah dan sekolah. Jadi nggak bisa orang tua itu pasrah Ustaz? Nggak bisa. Oh, iya. Pasrah nanti di rumah, ya, bergaul dengan teman-teman yang kurang baik nanti kan juga rusak juga. Maka salah kalau kemudian wah udah anakku tak taruh di sekolah Islam sudah nanti akan baik, belum tentu. Iya. Harus ada dari, bahkan sebenarnya peran orang tua itu sangat besar pada keselamatan. Kita sendiri membina pesantren ya Ustaz. Ini saya sampaikan risalah ini kepada orang tua, wali-wali santri yang mondokkan putranya di pesantren. Anak ini saya lihat ya, santri-santri ada santri-santri yang Masya Allah luar biasa, ada santri-santri yang mungkin agak nakal gitu ya, atau agak sering kadang melanggar gitu, atau suka dengan melanggar, bahkan disengaja. Setiap kali secara umum kalau kita turut, kenapa anak ini kok soleh, baik sekali, luar biasa pelajarannya, tahfidnya. Biasanya berawal dari keluarga. Didikan sebelumnya ketika di keluarga yang harmonis, bapaknya dan ibunya, motivasi terus. Ketika anak ini kok cenderung melanggar, kita urut ke orang tuanya, biasanya sudah bermasalah dari rumah. Maka sering saya sampaikan, monggo perbaiki di rumah dulu. Perbaiki di rumah. Suami bagaimana dia harmonis dengan istrinya harmonis dengan suaminya. Ini dilihat anak, pembelajaran di anak setiap hari dilihat. Oh, ayahku mencintai ibuku menghormati bapakku. Aku diperhatikan, aku dididik dengan baik, terus itu pengaruhnya baik. Ketika di pesantren sering ditelepon saat waktunya boleh ditelepon, diberikan motivasi, itu sangat berpengaruh kepada anak santri di rumah. Maka harus dua-duanya, antara rumah dengan sekolah saling mendukung gitu. Saling mendukung. Gitu. Tidak boleh lelah ini nggak boleh. Jadi sama-sama. Tapi kadang begini, Ustaz, ada orang tua itu yang wah aku sebacut dalam tanda kutip nggak bisa baca Quran, nggak bisa paham Al-Quran, terus dia memang ya usahaku biasanya hanya memondokkan, seperti itu gimana? Ya, jadi seperti itu. Kewajiban pendidikan itu pada orang tua. Tapi alhamdulillah dalam bentuk ta'awun, dalam kebaikan itu ada sekolah-sekolah, ada madrasah-madrasah dan pondok pesantren membantu orang tua untuk mendidik anak-anak mereka, mewujudkan anak yang cinta pada Al-Quran. Maka cari ini pesantren-pesantren, kemudian sekolah-sekolah Islam yang memang memberikan perhatian kepada Al-Quran. Ya, seperti itu. Kemudian begini, Ustaz, kadang-kadang ada orang yang mengatakan, saya sudah terlambat, ini saya pengen baca Al-Quran Mas, tapi sejak kecil itu saya nggak pernah diajari orang tua saya. Itu bagaimana, Ustaz? Apakah ini juga masih dalam rangka usaha untuk mencintai Al-Quran walaupun sudah terlambat, Ustaz? Ini orang tua atau anak maksud ya, artinya dia penyesalan orang tua. Verifikasi kalau gitu anak saya jangan sampai seperti saya. Gitu. Betul seperti itu. Jadi ada artinya kita nggak menyesali masa yang lalu, tapi kita berusaha memperbaiki di masa yang akan datang. Menarik sekali. Iya, jadi oke lah, mungkin kita dulu, dan alhamdulillah kita itu sering ya ketika kita mendapatkan hidayah ketika di masa tua seperti ini, itu kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Di masa yang lalu mungkin kita itu kadang nggak tahu memang suatu saat kita mendapatkan lingkungan yang kurang bagus, mungkin pendidikan kurang bagus, tapi alhamdulillah Allah masih cinta kepada kita, ditunjukkan ke jalan yang benar ini. Saya dulu nggak menghafal Al-Quran, saya dulu nggak mendapatkan lingkungan yang membuat saya cinta kepada Al-Quran. Bukan berarti terlambat. Alhamdulillah sudah mengenal sunnah. Alhamdulillah ditunjukkan oleh Allah. Alhamdulillah diberikan hidayah. Ayo perbaiki. Dan jangan tadi, saya menarik tadi yang mengatakan, aku udah bacot, udah terlanjur seperti ini. Iya, jangan kemudian berputus asa. Jadi ketika sudah tahu yang kemarin salah, kemudian berubah menjadi baik, ayo perbaiki. Ayo kita belajar Al-Quran. Yang belum bisa baca Al-Quran harus belajar Al-Quran. Saya alhamdulillah ada berapa kita mengajarkan Al-Quran, dulu punya halakoh Al-Quran di tempat kerja saya itu. Sebagian itu mu'alaf nggak bisa baca Al-Quran sama sekali. Tapi karena udah tua ya,
Itu malu dengan teman-temannya. Kita punya alaqah bareng gitu kan. Nah, dia ingin baca Al-Quran tapi syaratnya privat. Ya udah nggak apa-apa, privat. Diajari Al-Quran. Subhanallah, Ustaz. Dalam berapa saat itu, dalam berapa kali liqa itu. Ini lebih lancar bacaannya daripada teman-teman yang lahir dalam keadaan muslim. Karena semangat tadi. Semangat. Jadi jangan berhenti. Oh, aku bacot enggak. Harus belajar, perbaiki diri. Nanti insya Allah akan membekas pada keluarga dan anak-anaknya. Ustaz. Ini ada pertanyaan yang masuk, Ustaz, ya Bu ya. Jadi bagi kaum muslimin yang ingin berpartisipasi dengan obrolan kita ataupun ada pertanyaan bisa dikirim via WhatsApp di nomor 0858 0000 3457. Ini ada WA yang masuk, Ustaz. Dari Pak Sri di Sukoharjo, Ustaz. Ada pertanyaan, Assalamualaikum Ustaz. Setiap anak kita membaca Al-Quran, apakah bapak saya atau kakeknya juga mendapatkan pahala yang mengalir, Ustaz? Jadi generasi atasnya, Ustaz. Ya, seperti itu, Ustaz. Ya. Jadi kalau anak kita membaca Al-Quran, apakah orang tuanya, kakeknya atau leluhurnya mendapatkan pahala? Dilihat. Kalau memang bagusnya anak itu karena hasil pendidikan dari orang tuanya, maka mendapatkan pahala. Ikut mendapatkan pahala. Karena Nabi SAW mengatakan, "Man sanna fil Islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha la yanqusu min ujurihim syai'a." Jadi barang saya memberikan contoh yang baik, maka dia mendapatkan pahala amalan dia, dan pahala amalan orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Nah, anak kita didik. Kita mungkin tidak bisa mengajar langsung, tapi orang tua menaruh di tempat pendidikan yang baik, menaruh di seorang ustadz yang baik, atau kadang bisa mendatangkan ustadz ke rumah, ya pengajar ke rumah, ustadz di rumah mengajari anak-anak kita. Caranya banyak, alhamdulillah. Meskipun kita mungkin nggak mampu, tapi kita bisa. Cara-cara, insya Allah ikut dapat pahala. Ya, ikut dapat pahala. Nah, kalau bukan dari hasil pendidikan kita atau usaha kita, itu dia mendapatkan pahala kalau anak itu mendoakan. Mendoakan di sini, mendoakan bapaknya, mendoakan kakeknya. Dan ini diantara faedah tadi, mempunyai putra dan putri yang soleh yang mendoakan. Berarti nggak ada ruginya sama sekali. Nggak ada ruginya sama sekali. Artinya mengalir terus pahalanya. Iya, nah kadang tadi yang saya sampaikan ketika sebuah hadis dalam sebuah hadis dikatakan seorang dia mendapatkan derajat yang tinggi, dia bertanya dari mana ini? Karena ada banyaknya doa dari anakmu. Kata-kata anak itu bukan sekedar anak langsung, cucu pun juga dikatakan cucu, anak. Iya. Karena itu hasil usaha kita juga termasuk. Betul. Nah, hasil usaha ini juga anak keturunan kita itu hasil usaha kita. Ini ada WA lagi masuk dari Masdar yang ada di Sukoharjo. Pertanyaannya, bagaimana upaya kita agar anak-anak itu lebih bersemangat menghafal Al-Quran daripada bermain yang tidak perlu? Karena memang dunia anak itu dunia bermain. Betul. Mungkin ini satu trik yang diminta oleh orang tua. Betul, ini menarik sekali. Jadi sering anak kita lebih senang dengan permainannya daripada Al-Quran. Jadi kita harus pahami, memang anak kita itu alam bermain. Kalau saya itu menurut pandangan saya, anak kecil itu wajib bahagia. Wajib bahagia, Ustaz. Bagus sekali nih. Wajib bahagia. Anak SD itu harus bahagia mereka, agar bersemangat, agar senang, agar optimistis menghadapi kehidupan itu optimistis. Bahwasanya ya saya senang belajar, saya senang di sekolah saya senang di pesantren. Harus bahagia. Kalau bersedih, dia nanti pesimis. Nah, jadi bagaimana mereka? Jadi yang pertama ini harus pahami dunia mereka. Dunia mereka bermain. Maka yang pertama jangan dilarang bermain, tapi dibatasi dan diarahkan. Dibatasi itu dibatasi waktunya. Diarahkan itu permainan yang boleh. Permainan yang nggak boleh jangan. Permainan yang boleh. Oke, anak kita senang sepak bola, nggak masalah. Bersepeda nggak masalah. Kalau memang kita bisa membelikan sepeda, berikan sepeda. Karena apa? Memfasilitasi anak untuk bermain. Itu nanti ada faedahnya di mana anak itu kita didik bahwasanya kenikmatan itu didapatkan harus dengan usaha. Maknanya apa? Kita katakan, kamu boleh main sepeda, tapi ini loh, baca dulu. Setor dulu ke ayah 2 halaman umpamanya. Dan ini saya terapkan dan berhasil, alhamdulillah. Ada syaratnya gitu. Anak saya minta diberikan
sepatu bola ini. Saya bilang, saya belikan. Tapi tetap pada maghrib harus selalu setor, siap. Berarti menjadi pemicu ya? Pemicu, betul. Dari terus merangsang. Jadi mereka itu dari satu sisi tetap berbahagia dengan permainan mereka. Kedua, wajib bahagia ini. Dan yang kedua, ini adalah perangsang mereka apa? Perangsang Mereka untuk apa? Punya tanggung jawab ini. Nggak ada kesenangan instan, nggak ada. Iya. Dalam kehidupan kita ketika dewasa itu nggak senang-senang toh, harus berusaha untuk mendapatkan kesenangan. Maka kamu untuk bisa main ini ada. Tapi jangan terlalu memaksa. Kamu ini belum bisa, belum lancar, nggak boleh main. Ini anak akan putus asa, udah nggak suka dengan Al-Quran nanti. Seperti yang dikatakan buta tadi saja. Betul, itu ucapan kita itu nggak kita pikirkan, tapi bagi anak sangat menusuk. Mematikan potensi. Nah, kemudian kita harus ketahui karakter anak kita. Anak itu yang pertama suka bermain tadi, berikan kesempatan. Yang kedua suka meniru. Meniru siapa? Apa saja. Khususnya orang yang dia kagumi. Maka jadikan antum ayah atau ibu adalah yang paling dikagumi. Figur. Anak itu masih butuh dan diikuti. Sekarang anak kita itu kok tiba-tiba bisa rukuk, bisa sujud. Ketika sholat dia ikut sholat, masih kecil anak 2 tahun, 1,5 tahun sudah bisa rukuk, bisa sujud. Kadang sujudnya delosor gitu kan. Ngikuti siapa yang nyuruh? Kita nyuruh nggak bisa, tapi dia ngikuti karena ngelihat. Kalau ngelihat kita baca Quran, lihat kita bapaknya baca Quran, ibunya baca Quran, kadang melihat Quran tanpa mushaf, itu akan meniru. Anak kecil, subhanallah, saya sering anak kita, anak-anak teman-teman itu, kadang ada video, dia tiba-tiba baca, ngambil mushaf itu, buka mushaf, nggak bisa baca dia. Tapi karena sering melihat bapaknya, ibunya baca Quran, meniru. Bayangkan umur anak 2 tahun belum bisa baca dia, tapi dia niru. Ini mulutnya gerak-gerak. Dan itu ya alhamdulillah saya praktekkan juga. Jadi saya punya anak 4 itu kadang pada sholat maghrib itu ngikut semua. Dari maghrib sampai isya itu kadang nggak pulang kita. Semua anak yang anak yang ketiga, anak yang keempat, yang kelima, dan anak yang keempat anak ini. Yang terakhir ini masih umur 2 tahun lebih lah sedikit gitu. Ini alhamdulillah kalau lingkungannya memang bagus, Ustaz. Iya. Tapi yang jadi tantangan sekarang ini, Ustaz. Iya. Anak di rumah mungkin lingkungan bagus, Ustaz. Begitu dia keluar, itu yang tadinya di rumah baca Quran itu pulang-pulang bisa dibanding-bandingin, Ustaz. Nah, itu dari mulut mereka keluar. Ini kadang-kadang tidak tanpa kita sadari, Ustaz. Itu bagaimana, Ustaz, menghadapi? Jadi tadi kita ini bangun bagaimana kita menjadi orang yang paling diidolakan anak kita. Suatu hal yang tidak bisa dikalahkan itu adalah kebaikan kita. Kalau kita sudah baik sama anak kita, dia nggak akan memilih yang lebih daripada kita. Jadi kita itu bekerja, dapat penghasilan, udahlah maksimalkan buat anak kita. Bagaimana mereka senang, bagaimana mereka bahagia, bagaimana mereka semangat. Ya, berapa hal itu kalau sudah menemui di rumah nggak ingin lagi sama orang lain. Kemudian ditanamkan juga apa yang kita miliki ini adalah yang terbaik, bersyukur dan seterusnya. Dan nggak akan mendapatkan hal yang lebih hangat, penyambutan yang lebih menyenangkan, perhatian yang lebih diharapkan daripada orang tua. Kalau orang tua tidak kurang dalam memberikan perhatian, kurang dalam menyenangkan, akhirnya apa? Ya senang dengan mungkin lebih tertarik kepada yang lain dan ini berbahaya. Dan ini harus ada antisipasi dari rumah, Ustaz, dari orang tua, Ustaz. Gini. Ustaz sangat menarik sekali, Ustaz. Namun kita sayang terbatasi oleh waktu, Ustaz. Jadi alhamdulillah tadi kita sudah banyak sekali berbincang-bincang, obrolan ringan namun bermakna sekali, Ustaz. Jadi bagaimana agar anak-anak cinta Al-Quran sejak dini. Ada satu yang menarik tadi ya, pokoknya anak itu wajib bahagia. Namun di samping itu tetap saja diarahkan bagaimana agar anak itu cinta kepada Al-Quran sejak dini. Karena ada ayat mengatakan tadi ya, inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin. Ya seperti itu, barangkali demikian kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimallah dimanapun panjenengan berada. Demikian bincang-bincang kami dengan beliau Ustadz Muhammad Hamid Alwi LC seputar Al-Quran. Maka mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semuanya dan anak-anak kita nanti betul-betul
hidup, tumbuh, berkembang di dalam kecintaan mereka terhadap Al-Quran. Karena bagaimanapun pula Al-Quran itu merupakan petunjuk bagi setiap kaum muslimin. Terima kasih Ustadz, sangat menarik sekali, dan kita mudah-mudahan bisa bertemu di lain kesempatan, tentunya di dalam suasana yang berbeda Ustadz. Saya ucapkan jazakallahu khairan Ustadz kepada Ustadz. Assalamualaikum. Demikian kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah dimanapun panjenengan berada, bincang-bincang kami seputar bagaimana menjadikan anak cinta kepada Al-Quran sejak dini. Akhirnya saya undur diri bersama beliau Ustadz Alwi. Kita berjumpa di lain kesempatan. Wabillahi taufik, subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz.